Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahilil khairi liman yata'allamu. Thumma salatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayu'udhamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babul i'rabi, ini adalah bab i'rab. Al-i'rabu bermula yang namanya i'rab huwa adalah taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir-akhir kalimah-kalimah atau akhir kata, likhtilafil awamili, karena berbedanya amil ad-dakhilati yang masuk, alaiha, atas kalimah-kalimah. Lafdon berubah secara lafadz, atau takdiron, atau secara takdir, secara kira-kira. Waqsamuhu, dan bagiannya i'rab arbaatun, itu 4. Raf'un, pertama i'rab rafa, wa nasbun dan i'rab nasab, wa khafdun i'rab khafat, wa jazmun dan jazm. Falil asma'i, maka itu bagi kalimah isim, min dalika, dari i'rab itu, ar-raf'u, bermula ada i'rab rafa, bagi isim ada i'rab rafa, wan nasbu dan i'rab nasab, wal khafdu dan i'rab khafat. Wala jazma fiha, dan tidak ada i'rab jazm fiha untuk asma, untuk isim. Walil af'ali, dan untuk kalimat fi'il, kalimah fi'il, min dalika, dari itu i'rab, ar-raf'u ada i'rab rafa, wan nasbu dan ada i'rab nasab, wal jazmu dan ada i'rab jazm. Wala khafdha fiha, dan tidak ada khafat, tidak ada i'rab khafat fiha di dalam af'al. Ini pembahasan tentang i'rab, tentang perubahan akhir-akhir kata. Akhir kata atau i'rab. I'rab itu didefinisikan perubahan akhir kata, perubahan akhir kalimah. Dalam bahasa Arab itu kata disebut dengan kalimah. Perubahan akhir kata ini adalah i'rab yang kita sebut. Kenapa ada perubahan akhir kata? Ini karena amil-amil yang masuk padanya. I'rab itu adalah perubahan akhir kata yang disebabkan adanya amil yang masuk kepadanya. Perbedaan amil ini menyebabkan perbedaan perubahan akhir kata. Nah, i'rab ada 4. Ada i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab khafat, ada i'rab jazm. Contoh perubahan i'rab di sini, contoh perubahan i'rab. Misalnya kalimah atau kata isim. Isim seperti Zaid. Zaid ini sebelum ada amil yang masuk, amil yang ada di depannya, ini belum bisa ditentukan apakah bacaannya dal ini dun, apa din, apa dan, belum bisa ditentukan. Maka lihat-lihat amil sebelumnya yang masuk kepada lafaz Zaid itu apa, pengaruhnya terhadap Zaid itu apa. Kalau dia sebelumnya ada fi'il, qama Zaidun berarti. Kalau sebelumnya dia ada fi'il dan fa'il sekaligus, misalnya ada kata dorobtu, aku memukul, berarti Zaidun ini jadinya Zaidan, dorobtu Zaidan. Kalau sebelum lafaz Zaid ini ada pengaruh huruf khafat, misalnya bi, marartu, aku bertemu atau berpapasan, bertemu dengan Zaid, maka jadinya bi Zaidin. Perubahan akhir kata dun dan din, inilah yang disebut dengan i'rab. I'rab ini perubahan akhir kata yang disebabkan oleh amil yang masuk. Amilnya bisa amil seperti fi'il di sini, bisa amilnya berupa
Fi'il dan fa'il maf'ul bisa ambilnya berupa huruf khafat. Ini perubahan akhir kata inilah yang disebut dengan i'rab. Nah, perubahan akhir kata ada yang sifatnya secara lafzon, artinya lafadznya di sini kelihatan bunyinya. Dun dan din ini benar-benar nyata, kelihatan. Ada juga perubahannya yang perubahannya itu tidak terlihat. Namanya perubahan secara takdir. Contoh seperti kata Musa. Kata Musa ini isim, namanya isim maksur. Kata Musa ini perubahannya nggak kelihatan. Kalau kita ungkapkan Musa berdiri, koma Musa. Aku memukul Musa, dorobtu Musa. Aku musuh Musa, dorobtu Musa. Marortu bi Musa. Tetap dia nggak berubah. Jadi perubahannya tidak terlihat. Ini yang disebut tadi takdiron, lafdon atau takdiron. Perubahan secara lafaz, dun dan din kelihatan, atau takdir. Musa ini secara takdir, artinya ditakdir di sini kira-kira. Dikira-kira di sini ada perubahan. Kalau dikira-kira, jadi nanti penjelasannya koma Musa, Musa itu fa'il, dia dibaca rofa. Alamat rofanya dhammah, tapi dhammah yang enggak kelihatan. Namanya dhammah muqaddarah alal alif. Begitu juga darabtu Musa. Musa maf'ul bih dibaca nasab. Alamat nasabnya fathah sebagaimana ini Zaidan, tapi fathahnya fathah muqaddarah, fathah yang dikira-kira alal alif karena dia isim maksur. Begitu juga marartu bi Musa. Bi Musa ini majrur. Majrur sebab ada huruf ba-nya, dibaca khafat atau dibaca jar karena ada huruf khafatnya. Alamat khafatnya apa? Alamat khafatnya kasroh, tapi kasrohnya kasroh muqaddarah, kasroh yang dikira-kira ada di atas alif ini. Musa, ini Musa belakangnya alif, disebut dengan alif bengkong atau alif layinah. Ini perubahan i'rab. Jadi i'rab itu perubahan akhir kata yang disebabkan oleh amil yang masuk. Karena amilnya berbeda, maka ada perubahan kata pada dun dan din tadi atau pada Musa. Nah, ada perubahan secara lafadz kelihatan, ada perubahan yang sifatnya takdiri atau dikira-kira. Nah, kemudian pembagian i'rab. Isim yang kita kenal kalimah isim seperti Zaid, Musa, ini cuma punya 3 i'rab. Rafa, nasab, khafat. Kalimah isim cuma bisa dikenai i'rab 3 ini. Jadi isim ada isim yang marfu dibaca rafa, ada isim yang dibaca mansub dibaca nasab, ada isim yang dibaca mahfud atau majrur dibaca jar. Cuma 3 ini. Tidak ada isim yang majzum. Enggak ada isim yang dibaca jazm. Kalimah isim punya i'rab cuma 3, yaitu rafa, nasab, khafat. Enggak mungkin isim jazm. Nah, berikutnya kalimah fi'il. Kalimah fi'il kalau kita lihat irisannya, potongannya punya 3. Kalimah fi'il punya 3, rafa, nasab, jazm. Jadi kalau fi'il, kalau isim ini i'rabnya 3, rafa, nasab, khafat. Kalau fi'il ini i'rabnya rafa, nasab, jazm. Tidak ada fi'il yang dibaca jar, nggak ada. Jadi nggak mungkin ketemu nih huruf ba di, kemudian ketemu belakangnya ada fi'il, nggak mungkin. Ada fi'il, kita tahu fi'il misalnya koma, koma artinya berdiri, nggak mungkin bi koma, nggak mungkin. Ada huruf jar ila, kemudian masuk kepada doroba, ila doroba, nggak mungkin. Jadi fi'il hanya punya 3 i'rab, yaitu rafa, nasab, jazm. Isim cuma punya 3 i'rab, rafa, nasab, khafat. Tidak mungkin ada isim yang jazm. Begitu juga tidak mungkin ada fi'il yang jar, yang khafat. Tidak mungkin ada fi'il yang khafat. Ini pembagian masing-masing fi'il. Nah, kaitannya dengan pembahasan kemarin itu ada kalimah 3 macam. Ada isim, fi'il, huruf. Isim udah kelihatan, i'rabnya isim 3 ini. Kalau nggak rafa, nasab, khafat. I'rabnya fi'il ketahuan, rafa, nasab, jazm. Bagaimana i'rabnya huruf? Huruf tidak punya i'rab karena huruf selamanya mabni. Jadi huruf itu hukumnya mabni, dia
bukan mu'rab. Contoh misalnya ada huruf seperti aina. Aina itu bukan huruf, aina itu isim. Huruf istifham. Huruf istifham seperti a, hamzah istifham. A itu nggak ada i'rabnya. Jadi dia dimasukin apapun ya dia tidak akan punya i'rab. Atau huruf nasab seperti lan, yaitu selamanya dia mabni, lan, tidak bisa dimasuki oleh huruf atau tidak bisa dimasuki amil. Justru dia adalah amil. Nah, contoh fi'il yang rofa. Nanti ada pembahasan lain misalnya. Rofa. Contoh ada fi'il yansuru. Yansuru. Ini fi'il yang dibaca rofa. Nah, ini bisa kalau ada lam di depannya, jadi lam yansura. Fi'il yang dibaca mansub sebab ada amil nasab lam. Kemudian jazm juga bisa. Ada lam yansur. Lam yansur. Yansuru, lam yansura, lam yansur. Inilah i'rab fi'il. I'rabnya fi'il itu rafa, nasab dan jazm. Contoh yang sering kita baca itu ada di Al-Ikhlas, yalidu, walada yalidu itu artinya melahirkan. Walada yalidu. Ada yalidu. Nah, kemudian kalau ada lamnya jadi lam yalid. Lam yalid. Yalidu, kalau yalidu dibaca rofa. Nah, kalau ada lamnya lam yalid jadinya dibaca jazm. Inilah perubahan akhir kata ini yang disebut dengan i'rab. Yansuru, lam yansura, lam yansur. Yalidu, lam yalida, lam yalid. Perubahan akhir kata inilah yang disebut dengan i'rab. Jadi i'rab itu perubahan akhir kata yang disebabkan amil seperti lam atau seperti fi'il tadi. Perubahan akhir kata yang ada yang disebabkan oleh amil yang masuk. Perubahannya ini baik perubahan secara lafzi kelihatan maupun secara takdir dikira-kira. Ada beberapa kata yang memang perubahannya nggak kelihatan, jadi dia takdiri, dia dikira-kira. Babu ma'rifati alamatil i'rab, bab mengenal tanda-tanda i'rab. Kalau tadi sempat kita singgung ada an, in, dun dan din tadi. Nah, itulah yang namanya alamat i'rab. Ada dhammah, fathah, kasroh, alamat i'rab. Nah, segini bab memperkenalkan tentang alamat i'rab atau tanda-tanda i'rab. Lirraf'i arba'u alamatin. Lirraf'i milik i'rab rafa arba'u alamatin, ada 4 tanda, ada 4 alamat. Ad-dhammatu yang pertama dhammah, wal wawu yang kedua wawu, wal alifu yang ketiga alif, wan nunu yang keempat nun. Rafa punya 4 alamat, yaitu dhammah, wawu, alif, nun. Fa amad dhammatu, adapun dhammah, fatakunu, maka itu ada dhammah alamatan, itu menjadi alamat itu tanda. Jar, alamatnya hujan nih, maksudnya tandanya hujan udah mendung. Alamat banjir nih, kagak berhenti-berhenti. Jadi alamat itu maksudnya tanda. Alamat dhammah menjadi alamat lirraf'i untuk i'rab rafa fi arba'ati mawadhi'a, dalam 4 tempat. Fil ismil mufradi, dalam isim mufrad. Wa jam'it taksiri, dan dalam jama' taksir. Wa jam'il muannatsis salimi, dalam jama' muannats salim. Wal fi'lil mudhari'il ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, dan fi'il mudhari' alladzi lam yattasil, yang tidak tersambung bi akhirih, dengan akhirnya mudhari' tadi tidak tersambung syai'un, sesuatu apapun. Saya pengen hapus bangun, nggak apa, mau difoto apa, mau di scan pakai otak, serot gitu langsung hafal boleh. Yang muqaddar itu penentuan muqaddarnya dengan muqaddaratun alif atau alif ada. Kalau dia dibaca, kalau huruf sebelum akhirnya dibaca fathah, itu berarti huruf akhirnya adalah alif. Musa, Isa, Mustafa, itu berarti muqaddar al alif. Boleh? Mau nggak dipoto nggak udah?
Di scan. Nah, kalau huruf sebelum akhirnya fathah. Kalau huruf sebelum akhirnya itu kasroh, itu muqaddar alal ya. Contoh misalnya ada orang namanya Al-Hadi misalnya. Al-Hadi. Al-Hadi. Al-Hadi itu arti aslinya kan orang yang memberikan petunjuk, Al-Hadi. Ini muqaddar alal ya. Jadi telah datang orang yang memberikan petunjuk, Ja'a Al-Hadi. Bukan Al-Hadiyu. Dhammahnya enggak kelihatan. Dhammahnya dhammah muqaddarah alal ya. Marartu bil hadi. Aku lewat bil hadi, bertemu dengan Al-Hadi, bertemu dengan orang yang memberikan petunjuk. Kasrahnya kasrah muqaddar alal ya. Nah, kalau isim mangkus, ini namanya isim mangkus Al-Hadi ini. Nanti nasabnya dia dengan fathah zohirah. Jadi dorobtu atau nasortu Al-Hadiyah. Nasortu aku menolong Al-Hadiyah akan orang yang memberikan petunjuk. Isim mangkus itu muqaddarahnya saat rofa dan saat khofat. Tapi saat nasab dia zohirah. Nah, kalau isim maksur seperti Mustafa itu muqaddarah dalam semua keadaan. Rofa, nasab, jar, dia semuanya muqaddarah alal alif. Nah, mengenal tanda-tanda i'rab. Tadi kita tahu i'rab ada 4. Rofa, nasab, khofat, jazm. Nah, sekarang satu persatu kita bahas rofa. Rofa ini punya 4 tanda. Yang pertama dhammah. Yang kedua waw. Waw. Yang ketiga alif. Yang keempat nun. Nah, ini tanda atau alamat i'rab rofa. Alamat i'rab rofa itu dhammah. Nanti kita perhatikan dhammah, waw, alif, nun ini selalu ada pada kata-kata saat dia jadi fa'il misalnya, karena fa'il harus rofa. Atau jadi mubtada, dia pasti ada alamat, salah satu dari 4 alamat ini. Nah, coba kita perlu mengenal dhammah ini untuk apa saja, untuk kalimah atau untuk lafaz, jenis lafaz apa saja. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan liraf'i. Dhammah ini menjadi alamat rafa. Ini ada untuk 4 tempat. Dhammah ini menjadi alamat rafa, ini ada 4 tempat. Pertama ada di isim mufrad. Isim mufrad, isim yang artinya tunggal, seseorang. Kedua, ada pada jamak taksir. 3, ada pada jamak muannats salim. 4, ada pada fi'il mudhari'. Sahih akhir. Alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Yang ini aja deh, enak bahasa Arab juga. Alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Contoh yang rofa mufrad. Qoma Zaidun. Syahidnya ini. Nah, yang jadi contoh itu Zaidunnya. Qoma Zaidun. Qoma berdiri, siapa Zaidun? Zaid. Jamak taksir juga begitu. Qoma jamak taksir. Misalnya yang sering kita dengar, qoma al-asatidu. Asatid. Asatid itu jamak taksir dari ustaz. Lihat akhirnya dhammah. Qoma al-asatidu. Jamak muannats salim juga begitu. Qomat berdiri.
muslimatun. Qomat muslimatun. Ini dhammah alamatnya. Qomat muslimatun. Begitu juga fi'il mudhari sahih akhir. Fi'il mudhari sahih akhir yang akhirnya itu bukan huruf illat. Fi'il mudhari sahih akhir ini yang akhirnya bukan huruf illat maksudnya, dan juga masih asli, belum ada tambahan alif waw nun. Jadi masih dalam tasrif asli. Contoh misalnya mungkin ada yang pernah dengar tasrif nasoro, mudhari'nya yansuru tuh kalau banget tuh yansuru, nasoro yansuru, yansuru. Nah yansuru ini fi'il mudhari yang masih asli, dia masih sahih, dia sahih akhir, akhirnya berubah, bukan berubah huruf illat ro akhirnya, dan belum ada tambahan apa-apa. Karena nanti ada fi'il mudhari yang sudah ada tambahan, contohnya yansuruna. Ini udah bukan fi'il mudhari yang kita maksud. Ini adalah fi'il mudhari yang sudah ada tambahan waw yang punya arti mereka. Kalau yansuru artinya baru dia kamu. Nah, fi'il mudhari yang seperti ini, fi'il mudhari sahih akhir, di mana dia akhirnya belum bertemu apapun, alladzi lam yattasil bi akhir syai'un, ini alamat rafa'nya dhammah. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan rafa ini menjadi dhammah menjadi alamat rafa ini untuk 4 macam lafaz. Dhammah menjadi alamat rafa untuk 4 macam lafaz, yaitu isim mufrad seperti Zaid atau Muhammad, Muhammadun, atau Ahmad, atau Hasan isim mufrad, atau Thalib, Ustaz isim mufrad. Yang kedua untuk jamak taksir seperti asatir, seperti rijal, rijal jamaknya rojul, atau kutub, kutub jamaknya kitab. Yang ketiga untuk jamak muannats salim muslimatun, mukminatun, fatayatun. Satu lagi yaitu untuk fi'il mudhari yang sahih akhir, di mana dia belum bertemu apapun akhirnya, belum ada tambahan apapun. Alamat rafa'nya adalah dhammah. Jadi kesimpulannya itu dhammah menjadi alamat rafa untuk 4 macam lafaz, untuk 4 jenis lafaz. Nah, begitu juga alamat berikutnya. Nah, itu dhammah. Alamat berikutnya waw. Nah, di situ ada wa ammal waw. Wa ammal waw fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. Wa ammal waw, adapun waw fatakunu alamatan lirraf'i, maka menjadi alamat rafa. Waw menjadi alamat rafa fi mawdi'aini, dalam 2 tempat. Maksudnya dalam 2 jenis lafaz. Fi jam'il mudzakkaris salimi, dalam jamak mudzakkar salim, wa fil asma'il khamsati, dan dalam asma' khamsah atau isim 5. Nanti ada istilah khusus asma' khamsah. Wahia, yang dimaksud dengan asma' khamsah abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dumalin, yaitu lafaz abuka 1, 2 akhuka, 3 hamuka, 4 fuka, 5 dumalin. Itu 5 asma' khamsah. Abuka bapakmu, akhuka saudara laki-lakimu, hamuka bibi atau pamanmu, hamuka pamanmu, fuka mulutmu. Orang Jawa bilang cangkemmu. Fuka. Dzu malin itu artinya sahibu malin atau orang yang punya harta. Nah, sekarang ini dhammah tadi udah. Dhammah menjadi alamat rafa untuk 4 lafaz atau 4 tempat. Nah, sekarang waw. Waw menjadi alamat rafa ini untuk sini 2 tempat. Yang pertama untuk jamak mudzakkar salim. Yang kedua untuk asma khamsah. Jadi nanti yang kelihatan bukan bunyi un atau u, yang kelihatan ada waw di sini. Pada lafaz-lafaz jamak mudzakkar salim ada waw. Contoh muslim. Kalau perempuan banyak kan muslimat. Kalau 1 orang apa Zar? Muslim. Nah, muslim. Kalau jamak mudzakkar salim muslimuna.
ada wawunya. Jadi contohnya untuk menyamakan yang atas ini, qoma telah berdiri. Siapa? Muslimuna, orang-orang Islam. Orang Islam laki-laki. Qoma al-muslimuna. Nah, wawu inilah yang jadi alamat rofa. Wawu menjadi alamat rofa ini pada jamak mudzakkar salim. Dan ini ada banyak, bisa muslimuna. Contoh lagi misalnya pakai koma selain muslimuna, orang-orang beriman. Jadi kalau mukmin jadinya mu'minuna. Begitu juga guru, kalau mudarris berarti mudarrisuna. Muallim muallimuna, maka alamatnya waw. Koma muallimuna, koma mudarrisuna, koma muwadzafuna, koma mu'minuna misalnya. Nah ini waw. Waw ini jadi alamat rofa untuk jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu jamak laki-laki. Jamak laki-laki yang selamat, maksudnya yang bentuknya nggak berubah. Muslim, muslimuna, mukmin, mukminuna, bentuknya nggak berubah. Kalau jamak taksir bentuknya berubah. Ustaz bukan ustadzuna, tapi tahu-tahu asatir. Jadi ada pola yang di situ, polanya berubah. Polanya itu agak kompleks, tidak seperti ini. Kalau ini muslim tinggal tambahin waw nun, muslimuna. Ini jamak mudzakkar salim. Kalau ini jamak taksir dia agak beda polanya dan agak kompleks. Ini pertama, wawu menjadi alamat rofa pertama pada jamak mudzakkar salim. Yang kedua, wawu menjadi alamat rofa pada asma khamsah. Asma khamsah itu fiil yang punya arti yang ada 5. Ini isim yang ada 5 khusus, yaitu isim-isim abuka, bapakmu, akhuka, hamuka, fuka, duman. Nah kalau depannya itu kita kasih amil koma berdiri misalnya, seperti tadi, bapakmu berdiri, koma abuka. Jadi abuka dibaca rofa jadi fa'il. Alamat rofanya apa? Waw. Alamat rofanya waw nih, abuka. Akhuka dibaca rofa jadi fa'ilnya koma, alamat rofanya waw. Begitu juga dumalin, koma dumalin, dumalin dibaca rofa, alamat rofanya apa? Waw. Jadi alamat rofanya kelihatan di sini berupa huruf, yaitu huruf waw. Nah ini kelompok yang kedua, yaitu waw menjadi alamat rofa pada 2 kata atau 2 lafadz, yaitu lafadz yang namanya jamak mudzakkar salim dan lafadz yang namanya asma khamsah. Wa amal alifu fatakunu alamatan lirafi fi tasniyatil asma'i khassatan. Wa amal alifu, adapun alif, fatakunu alamatan, maka dia menjadi alamat lirafi untuk i'rab rafa fi tasniyatil asma'i khassatan, untuk isim tasniyah khassatan secara khusus. Alif menjadi alamat rafa khusus untuk isim tasniyah. Alif menjadi alamat rafa khusus untuk isim tasniyah. Dhammah 4 kata atau 4 lafaz. Waw ada 2 lafaz, jamak mudzakkar salim dan asma khamsah. Alif, alif jadi alamat rafa ini untuk, saya pindah sini aja ya. Sini. Khusus untuk satu lafaz, untuk satu tempat, yaitu untuk isim tasniyah. Isim tasniyah itu isim yang punya arti 2. Isnaini dari tasniyah, musanna itu dari kata isnaini. Isnaini artinya 2. Contoh, kalau satu orang muslim tadi apa? Muslim namanya. Kalau banyak muslimuna. Kalau 2 orang muslimani. Ini alifnya namanya alif tasniyah. Maaf, ini alifnya namanya alif alamat rofa, bukan alif tasniyah, alamat rofa. Muslimani. Jadi untuk menyamakan contoh yang lain, koma berdiri di situ. Telah berdiri 2 orang muslim, koma muslimani. Muslimani dibaca rofa karena jadi fa'ilnya koma. Alamat rofanya apa? Alamat rofanya alif. Kalau muslimuna alamat rofanya waw.
Abuka alamat rofanya waw juga. Kalau Zaidun alamat rofanya dhammah. Nah, kalau muslimani alamat rofanya alif. Contoh lain misalnya 2 orang pembantu. Telah berdiri 2 orang pembantu. Pembantu itu bahasa Arabnya khodim. Jadi gimana? Koma, tambahin aja seperti ini polanya. Muslimani, muslimani. Kalau khodim, khodimani. Telah berdiri khodimani 2 orang pembantu laki-laki. Nah, ini isim tasniyah. Alif menjadi alamat rofa ada pada satu tempat, yaitu pada isim tasniyah. Dan ini bisa buat perempuan juga. Contoh misalnya ada ini. Misalnya ada, kita kenal tilmidah gitu ya. Tilmidah apa Bang Agung? Perempuan, makanya ada al-ustad ya'kul tilmidah, guru makan murid. Itu ya, murid perempuan tilmidah. 1 orang. Nah, kalau 2 orang, nah boleh jadi gini, tilmidatani. Qomat telah berdiri, tilmidatani 2 orang siswi atau 2 orang murid perempuan. Tilmidatani dibaca rofa. Alamat rofanya alif karena dia isim tasniyah. Ini istilahnya isim tasniyah. Alif menjadi alamat rofa dalam isim tasniyah. Cuma 1, yaitu dalam isim tasniyah. Wa amman nunu fatakunu alamatan lirafi fil fi'il mudhari'i idza tasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamiru muannatsin mukhatabati. Adapun nun, nah ini alamat rafa terakhir. Wa amman nunu, adapun nun fatakunu maka menjadi alamat nun menjadi alamat lirafi untuk i'rab rafa fil fi'il mudhari'i dalam fi'il mudhari' idza tasala bihi ketika tersambung dengan mudhari'. Apa domiru tasmiyatin, domir tasniyah, au domiru jam'in atau domir jama', au domirul muannatsatil mukhatabati atau domir muannasah mukhatabah, domir perempuan yang diajak bicara. Nun sekarang, alamat rofa'nya nun. Nun menjadi alamat rofa ada pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang belakangnya tersambung dengan domir alif atau domir waw atau domir ya. Jadi yang suruh ini nanti bisa disambung dengan domir-domir tertentu yang punya arti mereka, jamak, waw jamak namanya, atau alif tasniyah, atau dengan ya muannasah mukhatabah. Contoh yang suruh. Jadi sekarang nun menjadi alamat rofa ini ada pada fi'il mudhari' yang belakangnya sudah ada waw jamak atau alif tasniyah atau ya muannats mukhatabah. Jadi bentuknya bagaimana? Bentuknya seperti ini. Yang suruh bentuknya jadi begini. Yang suruh dari sini bertemu dengan domiru jam'in, waw jam'in. Yang suruh, nah waw ini artinya mereka, laki-laki, mereka menolong, yang suruna. Kemudian kalau kamu jadinya tan suruna, depannya tak, tan suruna, yang suruna, tan suruna. Atau domir alif, yang suruh tambahin alif, jadi yang suroni, artinya 2 orang menolong. Yang suroni, dia 2 orang menolong. Atau tan suroni, tan suroni 2 orang, kamu 2 orang, kamu 2 orang menolong, tan suroni.
Satu lagi, ini domir wawu, domir ya, domir alif, ini domir ya. Tansurina. Nun menjadi alamat rafa. Ini ada pada fiil-fiil yang 5 ini. Fiil mudhari aslinya. Fiil mudhari yang belakangnya sudah ada wawu jamak atau alif tasniyah atau ya muannas mukhatabah. Nah, kita lihat mana alamat rafa'nya. Ini nun ini, alamat rafa'nya. Alamat rafa'nya adalah nun. Ya, sekalian ulas lagi tadi, kalau ini yang 4 ini alamat rafa'nya dhammah. Kalau jamak muadzakkar salim sama asma khamsah alamat rafa'nya wawu. Kalau isim tasniyah alamat rafa'nya alif. Kalau fiil yang 5 ini nanti kadang disebut sebagai af'al khamsah, alamat rafa'nya adalah nun. Inilah masing-masing kata ini yang perlu kita ingat. Nanti kata-kata yang dimaksud di sini ada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas, semuanya ini ada isim tasniyah, maka ada jamak mudzakkar salim. Ini nanti akan ketemu lagi di pembahasan i'rab nasab. Jadi saat nasab, misalnya isim mufrad saat nasab apa? Pakai alamat apa? Pakai alamat fathah, zaidan jadinya. Kemudian jamak mudzakkar salim harus kenal jamak mudzakkar salim, karena nanti di i'rab nasab jamak mudzakkar salim alamatnya pakai apa? Pakai wawu. Jadi asalnya muslimuna jadi muslimina. Begitu juga harus kenal asma khamsah, karena asma khamsah akan ketemu lagi di bab i'rab nasab. Kalau rafa'nya pakai wawu, nasabnya pakai apa? Pakai alif. Jadi bukan abuka tapi abaka, wawunya diganti alif. Karenanya yang ini alamat-alamat kata-kata jenis kata ini jenis kata ini paling tidak dari sekarang harus kita kenal. Boleh di scan dulu Pak Abu. Semua foto juga bagus. Sesamin bisa langsung nyekin. Scan paling gampang pakai Oppo sekarang. Walin nasbi khamsu alamatin al-fathatu wal alif wal kasratu wal ya wa harfun nun wallahu a'lam bishawab.